Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Pasutri. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan 9 adegan tambahan di luar berita acara pemeriksaan. Tim Hotman 911, kuasa hukum korban melihat adanya kejanggalan dalam rekonstruksi ini karena tersangka kerap mengaku lupa pada peristiwa tersebut. Kasus pembunuhan Pasutri di Tulungagung, Jawa Timur dengan tersangka Edi Purwanto memasuki tahap rekonstruksi. Satreskrim Polres setempat menggelar rekonstruksi ini di Mapolres dengan alasan keamanan. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan adegan sesuai berita acara pemeriksaan yang telah disusun. Tidak ditemukan adanya fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi tersebut. Jumlah adegan dalam rekonstruksi ini bertambah 9 adegan. Total tersangka memperagakan 49 adegan. Adegan mematikan diperankan dalam adegan ke-11 dan 40. Adegan tersebut menggambarkan tersangka memukul korban dengan tangan kosong. Meskipun terdapat adegan tambahan dalam rekonstruksi ini, namun hal tersebut tak merubah fakta kejadian. Tim Hotman 911 selaku kuasa hukum korban melihat terdapat kejanggalan dalam rekonstruksi ini. Terlebih saat tersangka memperagakan adegan merokok usai membunuh korban laki-laki. Tersangka juga kerap mengaku lupa terkait beberapa adegan yang diperagakan. Mereka meminta penyidik menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana terkait kasus tersebut. Kita Reskrim telah melaksanakan rekonstruksi yang semula direncanakan 40 adegan. Akhirnya dalam pelaksanaannya ada 49 adegan. Tambahnya apa itu, Dan? Ya? Ada tambahan 9 adegan yang kita laksanakan tadi. Adegan mematikan di adegan berapa, Dan? Yang adegan mematikan. Yaitu ini 17 suatu saat ada pemukulan. Ada fakta baru, Dan? Dalam rekonstruksi fakta baru sementara ini tidak ada. Ini tetap ya, pembunuhannya tetap bukan pembunuhan berencana ya? Pasalnya penerapan pasalnya? Penerapan pasal. Penerapan pasal tetap sampai dengan sampai saat ini tetap pasal 338. Adanya tambahan adegan ini tidak merubah fakta, Dan? Tidak ada. Tidak. Untuk saat ini kami belum bisa bilang puas ya, karena banyak kejanggalan yang dengan alasan lupa. Itu alasan paling gampang buat seseorang untuk menghindar memberikan pernyataan. Kalau dilihat tadi dia sempat duduk tenang merokok, ya kan, nyambung rokok lagi, itu bukan seorang yang panik. Orang panik itu ya sekarang kita bersalah kan panik kabur ya, atau nggak paling nggak nolongin orangnya. Ini dia masih merokok, duduk, nunggu, seakan menunggu kedatangan seseorang lagi. Nah, ini yang kita harus dalami lebih lanjut, apakah memang dia sudah merencanakan untuk yang kedua kalinya. Yang pertama mungkin bisa jadi dia tanpa sengaja tanpa direncanakan, tapi yang kedua kalinya karena dia takut ketahuan yang sekalian semuanya saya bunuh. Itu bisa jadi. Nah, itu dugaan-dugaan itu yang akan kita kaji. Kita akan berkonsultasi dengan penyidik, dengan jaksa juga. Semoga ini bisa terbuka dengan jelas, walaupun keterangan pelaku tidak mengakui, hanya berkatakan lupa, tapi kan fakta-fakta di lapangan, saksi-saksi itu tidak bisa menghapus segala tindakan pidana yang sudah dilakukan. Seberapa sering tersangka mengatakan lupa? Wah, sering banget, Mas. Sering banget tadi. Banyak. Lebih dari 5. Kami menginginkan kalau memang bisa dibuktikan unsur pidananya terpenuhi, kemungkinan kami akan meminta 340. Dari fakta tadi ada nggak terpenuhi? Kalau dugaan saya, menurut keyakinan saya ada. Apa, Pak? Ya, dia menunggu. Itu ya? Iya, dia menunggu. Ke istrinya yang 34. Iya. Peristiwa pembunuhan ini terungkap Kamis 29 Juni lalu. Kedua korban ditemukan tewas mengenaskan di ruang karaoke pribadi. Polisi menangkap Edi Purwanto sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka mengaku nekat mengakhiri korban karena masalah hutang pembayaran batu akik.
Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan.